Desakan penghentian perang dagang semakin banyak disuarakan negara-negara mitra Amerika Serikat. Kemudian pada forum pertemuan KTT Kelompok 7 atau G7 di Kanada, pemimpin negara G7 juga mendesak Presiden Donald Trump menghentikan perang dagang. Lantas, sejauh mana urgensi penghentian perang dagang ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf. Halo, selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria, apa kabar? Ya, sebelumnya terima kasih Pak karena sudah bergabung bersama kami di Kabar Bursa hari ini. Kabar baik Pak. Ya, Pak Syarkawi, ini ada banyak desakan kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan perang dagang. Nah, ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, yang pertama ya memang perang dagang ini kan berlangsungnya sudah cukup lama meskipun dilakukan penundaan sampai 9 Juli yang akan datang baru diberlakukan. Tapi hubungan dagang Amerika dan China tetap dalam tensi yang eskalasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ya meskipun eh, kedua negara sepakat untuk menurunkan eskalasi dengan menurunkan tarif baik resiprokal tarif maupun tarif retaliasi dari China ke Amerika, tetap saja tensi perdagangan dunia ini eh, sangat sangat tinggi eskalasi. Dan yang kedua, pelambatan pertumbuhan juga mulai terasa, pertumbuhan perdagangan juga mulai terasa baik di negara maju maupun di negara emerging market. Tapi kalau kita lihat data-data, memang eh, penurunan volume perdagangan global dari sisi pertumbuhan ini sangat terasa di negara emerging market dibandingkan dengan negara-negara maju. Meskipun kedua kelompok negara mengalami penurunan pertumbuhan perdagangan. Nah, sehingga ya efek seperti ini yang kita tidak inginkan, apalagi ini dapat berdampak langsung terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Dan ya memang faktanya kalau kita lihat data-data perekonomian global memang ya mengalami pelambatan ya kurang lebih 0,5% dari sebelumnya diproyeksi 3,3 menjadi hanya 2,8%. Kemudian tidak hanya itu, inflasi juga secara secara global relatif tinggi, ini 4,3%, diperkirakan pada tahun 2025. Saya kira salah satunya adalah karena kenaikan harga yang disebabkan oleh adanya tarif yang diberlakukan baik oleh China dalam hal ini tarif retaliasi maupun oleh Amerika sebagai tarif resiprokal. Apalagi kedua negara ini adalah eh, negara dengan PDB terbesar nomor satu dan nomor dua secara global, termasuk kedua negara ini adalah negara dengan kontribusi terhadap perdagangan global nomor satu dan nomor dua. Saya kira impact-nya akan sangat terasa secara internasional. Oleh sebab itu, dorongan untuk mengakhiri perang dagang memang sangat sangat intensif disuarakan bukan hanya dari negara G7 yang hadir, tetapi suara-suara ini muncul dari negara-negara emerging market yang memang merasakan dampak yang relatif sangat besar terhadap penurunan pertumbuhan volume perdagangan global. Dan kalau kita lihat, Mbak, antara dua negara, misalnya eh, China dan Amerika yang menjadi sumbu dari perang dagang ini, memang kalau kita lihat dari sisi Purchasing Manager Index dari sisi sektor manufaktur, untuk Amerika juga mengalami penurunan ya, yang sebelumnya pada April kurang lebih 52,3%, sekarang menjadi hanya 52. Nah, menurun 0,3. Ini artinya apa? Artinya ya meskipun masih di zona ekspansi, tetapi terjadi terjadi penurunan. Bahkan kalau kita lihat di sisi China, ya, China bahkan kalau kita lihat data dari Trading Economics untuk bulan April dan Mei, bahkan China implikasinya lebih buruk. Kenapa? Karena tidak lagi berada di zona ekspansi, tetapi di angka 48,3 yang berarti berada di zona kontraksi. Ini dari sisi
Purchasing Manager Index atau PMI. Ini menunjukkan bahwa memang trade war atau perang dagang yang terjadi beberapa waktu terakhir ini sudah berdampak sangat buruk terhadap perkembangan perekonomian global, dan saya kira sangat merugikan tidak hanya dari sisi Amerika tetapi juga dari sisi China, termasuk saya kira negara-negara anggota G7 yang lain, khususnya Kanada, kemudian ada Jepang, ya tadi di pengantar disebutkan Inggris juga mengalami dampak, dan ya tapi lebih lebih maju. Kenapa? Karena sudah berhasil membangun kesepakatan dengan Trump ya, khusus untuk ekspor dan impor komoditas pertanian, meskipun masih ada satu dua komoditas yang belum disepakati. Salah satunya adalah baja tadi. Nah, saya kira itu Mbak yang membuat urgensi kenapa perang dagang antara Amerika China atau Amerika dengan sejumlah negara ini sudah seharusnya dihentikan ya, atau mencapai deal-deal atau kesepakatan-kesepakatan antara Amerika dengan sejumlah negara seperti yang disampaikan oleh Trump sendiri pada saat pertemuan G7 di Kanada kemarin. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini kan negara-negara G7 terang-terangan meminta Donald Trump untuk menghentikan perang dagang. Bahkan Trump meninggalkan KTT G7 lebih awal. Apakah artinya dampak perang dagang ini sudah sangat terasa bagi negara-negara G7 atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, dari sisi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, ini memang kalau lihat datanya, itu perkiraan pertumbuhan ekonomi negara maju itu hanya kurang lebih 1,4% pada tahun 2025. Bahkan penurunannya itu sangat signifikan ya, kurang lebih 0,5% dari perkiraan. Jadi sebelumnya negara maju itu diproyeksi bisa tumbuh kurang lebih 1,9% tahun 2025. Tetapi karena adanya perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan sejumlah negara, ini membuat pertumbuhan di advance economy itu, khususnya kelompok G7 yang merupakan kelompok negara dengan PDB terbesar atau kelompok negara dengan perekonomian paling maju di dunia, itu mengalami pelambatan atau kontraksi sebesar 0,5%. Dari sebelumnya 1,9 diperkirakan menjadi hanya 1,4% pada tahun 2025. Nah, saya kira ini impact langsung yang dirasakan terhadap perekonomian negara-negara maju ya, belum lagi dari sisi ekspor maupun impor atau pertumbuhan volume perdagangan di negara-negara maju di advance economy ini juga mengalami penurunan ya. Misalnya dari sisi ekspor itu hanya diperkirakan hanya tumbuh 1,2%, kemudian dari sisi impor itu diperkirakan hanya 1,9%, dan penurunannya itu bisa mencapai sekitar 0,3% untuk impor dan sekitar 0,4% untuk ekspor. Nah, cuma memang yang paling terasa itu di negara emerging market economies, karena penurunannya bisa mencapai sekitar 3% atau bisa mencapai 3,4% untuk ekspor dan 3% untuk impor pada tahun 2025. Nah, dibandingkan dengan negara maju yang penurunannya hanya 0,3 atau 0,4% pada tahun 2025 dan 2002. Nah, saya kira impact seperti ini yang membuat desakan atau urgensi perang dagang ini harus segera diakhiri. Kemudian yang kedua, Mbak, kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi secara global yang mengalami pelambatan, ini juga berbahaya ke depan. Kenapa? Karena ada dua masalah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Satu, perekonomian global itu mengalami tekanan yang luar biasa karena perang dagang. Kemudian yang kedua, perekonomian global mengalami tekanan baru akibat adanya perang Israel dan Iran. Nah, kenapa? Karena kedua negara ini berperang di wilayah yang merupakan lalu lintas perdagangan minyak dan gas dunia. Itu di Teluk Persia, di mana Selat Hormuz yang dikuasai oleh Iran ini akan sangat mengganggu perdagangan minyak dan gas dunia kalau kemudian Iran mengambil tindakan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Ini akan berdampak terhadap kurang lebih 35%
dari volume perdagangan minyak dan gas dunia. Dan ya ini efeknya saya kira perang Israel dan Iran dalam beberapa waktu terakhir ini sangat terasa karena harga minyak dunia itu langsung naik kurang lebih 11,1% dibandingkan dengan beberapa kontrak Juni dibandingkan dengan kontrak pada Juli ya. Ah, ini membuat atau berdampak pada biaya logistik global akan sangat tinggi, utamanya di negara-negara importir minyak dunia. Dengan kenaikan harga dunia, ini akan membuat biaya logistik meningkat dan ujungnya adalah kenaikan inflasi. Nah, kalau inflasi global meningkat, kemudian inflasi di emerging market meningkat, inflasi di negara-negara importir minyak terbesar juga meningkat, ini ya efeknya terhadap permintaan global atau permintaan di masing-masing negara emerging market atau di negara importir minyak. Kenaikan harga menurunkan permintaan, implikasinya adalah terhadap pertumbuhan ekonomi secara global maupun di masing-masing negara emerging market. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil riset, beberapa lembaga internasional memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia kurang lebih 10% itu akan membuat inflasi secara global juga meningkat kurang lebih 0,4%. Nah, akibat adanya perang yang terjadi antara Israel dan Iran, ini bisa berdampak pada kenaikan harga minyak bukan lagi 11,1% tadi, tetapi bisa lebih dari itu, bisa dua kali dari eh, dua dua kali dari 10%, artinya kenaikan 20%. Ini akan membuat inflasi global juga naik kurang lebih 0,8%. Artinya ke depan selama 2025 inflasi itu bisa meningkat menjadi 5,2 sampai 5,7%. Peningkatan inflasi ke angka 5,2 ke 5 sampai 5,7% ini efeknya sangat buruk terhadap perekonomian. Kenapa? Ini akan membuat bank sentral di berbagai negara menahan laju pelonggaran suku bunga acuan dan ini terbukti yang dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia ini menahan angka BI rate yang sekarang tetap di 5,5% dan juga Federal Reserve di Amerika yang baru akan mengumumkan suku bunga acuannya hari Kamis besok. Ini sejumlah lembaga memperkirakan bahwa The Fed juga akan menunda melakukan pelonggaran suku bunga akibat adanya tekanan baru terhadap perekonomian global yang bersumber dari perang Iran dan Irak yang bisa memicu kenaikan ekspektasi inflasi atau memicu kenaikan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Dan saya kira efeknya bisa sampai 0, kenaikan inflasinya bisa sampai 0,4 hingga 0,8%. Artinya inflasi sekarang yang diperkirakan 4,3 bisa meningkat menjadi 4 sampai 4,3 sampai 4,7 sampai 5,2% atau bahkan 5,2 sampai 5,7%. Dan saya kira akan uh, membuat pertumbuhan global menjadi lebih lambat lagi. Saya kira disinilah urgensinya kenapa perang dagang ini menjadi sangat penting untuk segera diakhiri. Kenapa? Karena pengakhiran perang dagang lebih awal ini akan membuat tekanan terhadap perekonomian global menjadi lebih kecil. Apalagi sekarang bertambah lagi dengan adanya tekanan baru yang bersumber dari perang di Israel maupun dengan Iran. Saya kira itu, Pak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kira-kira apa langkah-langkah konkret yang diharapkan oleh negara-negara mitra Amerika Serikat dan pemimpin G7 agar Presiden Donald Trump ini bisa segera menghentikan perang dagang? Yang pertama, ya salah satunya kan negosiasi ya. Kalau kita lihat tadi di pengantar, Perdana Menteri Inggris membuat kesepakatan dengan Presiden Trump. Saya kira ini langkah yang positif dan ini juga merupakan hasil negosiasi panjang ya. Dan langkah serupa ya setidaknya bisa dilakukan seperti dengan Kanada yang menjadi tuan rumah pertemuan G7 ke-7 tahun ini. Ya saya kira ke depan bisa membuat langkah-langkah atau deal-deal pemerintahan Trump. Demikian juga dengan anggota G7 yang lain seperti Prancis, Jerman, Jepang.
ya sudah saatnya mendorong supaya proses negosiasi ini bisa eh, dilakukan dan kesepakatan bisa dicapai dengan prinsip ya win-win ya, win dari sisi Amerika, win dari sisi negara anggota G7 yang lain. Cuma sayang memang karena pertemuan G7 sekarang tahun ini di Kanada tidak menghasilkan joint statement seperti yang diharapkan sebelumnya. Kenapa? Karena Presiden Trump harus meninggalkan Kanada lebih awal akibat eskalasi perang Israel dan Iran yang semakin meningkat. Nah, saya kira ya deal-deal ini yang diwujudkan dalam bentuk joint statement yang belum dicapai dalam pertemuan G7 sekarang, ya saya kira pasti berefek terhadap perekonomian global, khususnya tekanan dari adanya perang tarif antara Amerika, China maupun Amerika dengan sejumlah negara ya. Saya kira itu, Mbak. Pak Syarkawi, ini memang jika ternyata memang perang dagang berakhir, apakah perekonomian ini akan kembali stabil dan dapat menurunkan tensi ketegangan di berbagai negara, termasuk menyeret ke perang Iran dan Israel? Proporsi terbesar terhadap pertumbuhan global atau GDP global itu salah satunya adalah perdagangan. Artinya pertumbuhan trade atau peningkatan volume perdagangan global ini akan membuat pertumbuhan ekonomi global juga sangat tinggi karena memang secara teoretik GDP masing-masing negara atau GDP global itu komponennya salah satunya yang terbesar adalah perdagangan global atau volume perdagangan, apalagi bagi negara-negara yang persentase perdagangan terhadap GDP-nya itu besar. Vietnam, kemudian proporsi perdagangan terhadap total GDP kita ya relatif kecil, hanya 25 sampai 30% dibandingkan dengan negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi, khususnya Vietnam maupun Singapura. Saya kira yang paling tinggi ya Singapura ya. Nah, artinya berakhirnya perang dagang lebih cepat ini akan membantu merecovery pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Nah, saya kira termasuk Indonesia ya, meskipun proporsinya relatif relatif kecil, hanya 25 sampai 30%. Tetapi penghentian perang ini akan membuat perekonomian kita akan kembali ke jalur pertumbuhan. Cuma ada satu lagi yang perlu diwaspadai, peningkatan resiko terhadap perekonomian global akibat adanya perang di Israel atau di Timur Tengah antara Israel dengan Iran. Nah, ini juga dampaknya akan sangat luar biasa terhadap perekonomian karena satu, ya ini jantung logistik global yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa ya. Salah satunya lewat lewat apa eh, Teluk Persia, khususnya logistik untuk minyak dan gas bumi yang saya kira 35% perdagangan minyak dan gas bumi dunia melalui Teluk Persia atau melalui Selat Hormuz. Nah, ini yang impact-nya akan tekanannya akan sangat besar terhadap perdagangan dan inflasi termasuk pertumbuhan ekonomi dunia. Saya kira itu, Mbak Maria. Ya Pak Syarkawi, apakah memang Indonesia ini sudah seharusnya ikut menyuarakan penghentian perang dagang atau harus seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, sejak awal Indonesia mengambil sikap untuk negosiasi. Artinya, ya sejak awal Indonesia tidak menginginkan adanya perang dagang antar Indonesia dengan Amerika atau Amerika dengan berbagai negara. Beda dengan misalnya China yang mengambil sikap melakukan retaliasi, tetapi ujung-ujungnya sama. Baik China maupun Indonesia ya eh, keinginannya adalah supaya trade war ini segera berakhir. Kenapa? Karena baik China maupun Indonesia, bahkan Amerika sekalipun yang pertama kali mendorong perang dagang ini menerima dampak yang lumayan besar ya, khususnya dampak negatif. Dan ini kelihatan tadi dari data-data Purchasing Manager Index yang berada pada zona kontraksi.
Ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur Cina itu mengalami bukan lagi pelambatan, tetapi kemunduran ya dari sisi pertumbuhan sektor manufakturnya. Dan saya kira ini yang membuat baik China maupun Indonesia ingin supaya perang dagang ini segera segera berakhir. Apalagi kalau data-datanya yang paling menderita akibat perang dagang ini adalah emerging market seperti China maupun Indonesia. Dan ini kelihatan pada penurunan pertumbuhan ekspor maupun impor oleh negara-negara emerging market. Saya kira itu Mbak Maria. Baik Pak Syarkawi, ini selanjutnya kita jawab dulu pertanyaan yang hadir dari penonton kita di YouTube. Ini ada dari Uncle Mulyono. Pak Syarkawi, apa efek dari presiden kita yang tidak hadir ke pertemuan G7? Apa ini dibaca sebagai RI dan Amerika Serikat tidak deal tarif sehingga Pak Prabowo tidak berminat untuk ketemu Trump di G7? Bagaimana tanggapan Anda terkait pertanyaan ini, Pak? Saya kira yang pertama, setiap negara punya kepentingan nasional yang akan dibawa kemanapun pemerintah dari negara tersebut melakukan pertemuan-pertemuan ya, baik dengan Rusia maupun dengan kelompok G7. Artinya kita sudah punya guideline, kita sudah punya petunjuk dalam sikap menghadapi kelompok yang satu maupun blok ekonomi yang dua. Artinya kepentingan nasional kita inilah yang akan menjadi pedoman dalam berperilaku atau membuat kesepakatan-kesepakatan secara internasional. Nah, pilihan Pak Prabowo untuk mengunjungi Rusia dibandingkan dengan memenuhi undangan G7, saya kira ini pilihan yang menurut saya sudah sangat bagus. Kenapa? Karena di Rusia kepentingan kepentingan ekonomi kita bisa lebih terakomodir, khususnya yang berkaitan dengan eh, perdagangan minyak dan gas. Kemudian kebutuhan Indonesia terhadap akses teknologi tinggi di bidang militer dari Rusia. Kemudian pasar untuk CPO kita yang memang beberapa waktu terakhir Rusia secara terbuka menunjukkan ketertarikannya untuk mengimpor CPO dari Indonesia maupun komoditi-komoditi yang lain. Dan ya faktanya untung saja Pak Prabowo tidak datang ke Kanada menghadiri pertemuan G7 karena faktanya sampai berakhirnya pertemuan itu tidak ada joint statement antara negara-negara ketujuh. Artinya apa? Negara tidak ada kesepakatan di antara mereka, di antara negara-negara G7 menyikapi isu-isu internasional yang berpengaruh sangat signifikan terhadap perekonomian global. Misalnya yang berkaitan dengan perang Israel dan Iran. Ini juga jelas tidak ada kesepakatan. Dan kalau kita lihat suara-suara negara G7 termasuk non G7 khususnya China ini terang-terangan menyampaikan kepada Amerika untuk segera mengakhiri perang Iran dan Israel yang bisa berdampak buruk lebih jauh terhadap perekonomian global. Kemudian isu yang berkaitan dengan Rusia. Yang ada adalah misalnya Kanada mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia akibat perang Rusia dengan Ukraina atau yang isu-isu yang berkaitan dengan trade war. Ini yang terjadi adalah kesepakatan-kesepakatan yang bersifat bilateral antara Amerika dengan Inggris tadi. Kemudian antara Amerika dengan negara yang lain juga belum ada kesepakatan yang berarti yang ada hanya Amerika dengan Inggris. Nah, ini artinya pilihan Pak Prabowo ke Rusia itu sudah sangat bagus, apalagi ya jangan-jangan kita nggak tahu nih, jangan-jangan kalau kita di timur, di khususnya di Indonesia, siapa yang duluan mengundang biasanya itu yang menjadi prioritas ya. Jangan-jangan Putin sejak awal menyampaikan undangan resmi kepada Pak Prabowo ya dibandingkan dengan undangan dari negara-negara ketujuh. Saya kira dari sisi etika seperti itu juga bisa jadi menjadi pertimbangan Pak Prabowo untuk lebih memilih menghadiri undangan di Rusia.
Ya, baik Pak Syarkawi, ini ada dari Lintang TS juga yang menanyakan, Pak Syarkawi, apa sih susahnya negara-negara di dunia untuk ninggalin dagang sama Amerika? Bagaimana kalau semua cuekin Amerika Serikat, Pak? Biar mereka hidup sendirian aja. Ini gimana tanggapannya, Pak? Ya, saya kira dunia ini kan dunia yang saling terhubung ya satu sama lain, apalagi dunia dunia digital seperti sekarang. Digitalisasi itu intinya adalah networking. Ada yang disebut dengan network effect, di mana hampir semua negara, hampir semua orang terhubung satu sama lain, sehingga kita akan sulit menghindari berhubungan baik dari sisi ekonomi, perdagangan, maupun dari sisi non-ekonomi dengan Amerika. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, sampai sekarang Amerika ini adalah leader dalam hal pengembangan teknologi tinggi. Banyak teknologi-teknologi utama yang digunakan di dalam sektor manufaktur yang paling advance itu dihasilkan oleh Amerika, atau ham- banyak sekali jenis-jenis teknologi di mana perekonomian dunia ini atau hampir semua negara di dunia ini masih menggantungkan terhadap Amerika. Ya, salah satunya misalnya lah industri pembuat pesawat. Di dunia ini hanya ada dua, kalau enggak Amerika, ada Boeing, ada di Eropa Airbus. Kemudian ada pemain-pemain lain, tetapi porsinya masih relatif kecil, masih tidak bisa menjadi tumpuan untuk memasok pesawat ke seluruh negara atau ke seluruh maskapai di dunia untuk membuat perjalanan itu menjadi lebih lebih gampang, lebih aman. Nah, industri penerbangan dunia masih sangat tergantung terhadap Boeing maupun Airbus. Saya kira ini yang membuat kita sulit untuk tidak melakukan hubungan dagang dengan Amerika, bahkan China sekalipun. Ini masih sulit untuk meninggalkan Amerika karena ya kalau kita lihat meskipun China berusaha membangun industri pembuatan pesawat sendiri di dalam negeri, tetapi industri pembuat pesawat domestik China belum memiliki kapasitas sama seperti yang dipunyai oleh Boeing maupun Airbus. Nah, ini juga yang membuat China sulit untuk meninggalkan 100% Amerika. Kemudian yang ketiga, ada teknologi semikonduktor atau teknologi chip yang memang sangat dibutuhkan oleh sektor manufaktur bukan hanya di China, tetapi di seluruh dunia. Untuk teknologi semacam ini, yang paling advance lagi-lagi ada Jerman, ada Belanda, ada Amerika, ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan. Sekarang China juga mulai membangun industri semikonduktor sendiri dan jaringan supply chain untuk manufaktur semikonduktor ini saya kira masih sangat tergantung terhadap Amerika, apalagi dalam beberapa waktu terakhir akibat ancaman China terhadap Taiwan, banyak produsen chip atau produsen semikonduktor yang ada di Taiwan merelokasi pabriknya ke China. Ini yang membuat ketergantungan global terhadap perekonomian Amerika menjadi sangat tinggi karena banyak pabrik-pabrik yang relokasi ke Amerika. Kemudian yang lain, banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Amerika yang memang tidak ada atau belum ada produk substitusinya di negara lain. Misalnya, ya saya kira untuk iPhone ya, saya kira teknologi yang paling canggih di handphone ini saya kira masih iPhone ya Mas. Ya meskipun ada produk-produk lain seperti Samsung, kemudian ada Huawei yang di belakang. Nah, tapi yang masih leading dari sisi teknologi ICT, Information and Communication Technology ini adalah Amerika. Belum lagi teknologi-teknologi yang lain, Mbak. Misalnya antariksa, ini semua masih didominasi oleh Amerika. Belum lagi teknologi mobil listrik yang juga masih didominasi oleh Amerika, meskipun ada pemain lain seperti mobil listrik China atau mobil listrik Eropa. Tetapi pangsa Amerika di dalam perdagangan mobil listrik global ini masih sangat dominan, meskipun sudah bisa diimbangi atau bahkan China bisa melampaui Amerika, tetapi
meskipun sudah terlampaui oleh China, tetapi proporsi Amerika dalam perdagangan mobil listrik dunia itu juga masih sangat tinggi. Saya kira ini yang membuat kita sulit. Belum lagi misalnya ya, untuk industri angkutan logistik dunia global. Ya saya kira mayoritas angkutan shipping company itu berbendera Amerika atau berkantor pusat di Amerika. Dan ini yang membuat logistik global ini jadi sangat murah atau sangat dinamis atau sangat aman, sangat efisien, berteknologi tinggi. Saya kira ini kontributornya adalah salah satunya adalah Amerika, meskipun ada negara lain, tetapi kontribusi Amerika itu masih sangat signifikan. Saya kira ini alasan-alasan yang membuat kita sulit untuk tidak berhubungan dengan Amerika. Belum lagi universitas, Mbak. Saya kira universitas-universitas terbaik di dunia masih adanya di Amerika. 10 besar universitas terbaik di dunia, saya kira masih didominasi oleh dua negara ya sekarang ya, itu kalau nggak China, Amerika, atau kalau nggak Amerika, China. Kemudian pemimpin dalam hal R&D global, ini juga masih Amerika dan China. Saya kira ini sulit, Mbak, untuk kemudian negara-negara di dunia untuk tidak berhubungan baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi terhadap Amerika ya. Saya kira itu, Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini satu pertanyaan terakhir dari Jamari Susilo Hadi. Pak Syarkawi, baiknya dengan situasi seperti sekarang, baiknya kita sebagai bangsa Indonesia harus bagaimana? Mumet mikirin perang dagang 3 bulan, Pak. Silahkan, Pak. Yang bagi kita ya di Indonesia, yang paling penting itu adalah bagaimana membangun industri manufaktur sendiri. Bagaimana membangun kapasitas industri kita di dalam negeri. Salah satunya adalah kita bisa mentransfer teknologi manufaktur dari berbagai negara. Kita membangun aliansi strategik dengan negara-negara yang lebih advance dalam hal pengembangan teknologi seperti China, Korea, Jepang, Amerika, dan dalam kerjasama pengembangan manufaktur itu salah satu item yang harus ada adalah bagaimana adanya transfer teknologi dari Jepang, dari Korea, dari China, dari Amerika ke Indonesia. Jangan mereka hanya investasi di kita, membangun pabrik, tetapi tidak ada ahli teknologinya, tidak ada transfer teknologinya. Misalkan saja baru-baru ini Indonesia melakukan pameran kedirgantaraan atau pameran pertahanan Indo-Defense. Pameran pertahanan Indonesia ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan atau kerjasama dalam pengembangan peralatan atau alat utama sistem pertahanan kita. Pengadaan alat utama sistem pertahanan seharusnya tidak lagi hanya semata-mata mengimpor teknologi pertahanan atau alat pertahanan dari negara lain, tetapi kerjasama itu harus diarahkan untuk joint production atau produksi bersama. Saya kira apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan Turki dalam hal pengadaan 40 unit pesawat tempur Khan itu sudah sangat positif. Kenapa? Karena separuh diimpor langsung dari Turki, separuhnya diproduksi bersama di dalam negeri. Kegiatan seperti ini akan bisa membantu meningkatkan kapasitas industri manufaktur kita, khususnya industri pertahanan. Dan treatment yang sama harusnya bisa kita lakukan untuk produk manufaktur yang lain, misalnya untuk mobil listrik atau produk-produk manufaktur berteknologi tinggi lainnya. Salah satunya pertama kita impor kita belum cukup. Yang kedua, produksinya dilakukan di dalam negeri, dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kita sudah harus punya kemandirian dalam memproduksi produk manufaktur kita sendiri. Sehingga manufaktur kita tidak hanya berorientasi ke pasar domestik, tetapi kita bisa meniru Korea, membangun sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Juga seperti yang dilakukan oleh China sekarang. Saya kira itu, Mbak Maria. Baik, terima kasih Muhammad Syarkawi Rauf selaku Chairman Asian Competition Institute untuk waktu dan analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Maria.